Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf, Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Mereka harus mempunyai cara dalam beribadah kepada Allah. Di luar cara sunnah, ini kan kesesatan. Siapa yang membuat satu cara atau mengambil satu cara dalam beribadah di luar dari sunnah Rasulullah SAW, maka itu merupakan kesesatan. Nah, itulah yang mereka katakan tariq, at-tariq, jalan. Tarekat, orang kita panggil sini tarekat. Cara tersendiri yang mereka buat untuk beribadah kepada Allah. Ini al-ghulu, melampaui batas. Kali ini kita membahas tentang thariqah. Thariqah itu pasti akan menjadi perdebatan bagi yang tidak paham. Kalau kita dulu pernah di pesantren, kita akan paham, kita akan mengerti itu. Misalnya yang terdapat di dalam kitab Hasyiah Bujairi ini itu dijelaskan, wa'lam anna lahum syari'ah wa thariqah wa haqiqah. Di kalangan ulama ahli sunnah kita, itu ada 3 istilah. Ada syariah, ada thariqah, ada haqiqah atau hakikat. Syariah itu an ta'budallah. Syariah itu terkait hukum dengan kita menyembah kepada Allah. Fikihnya lah kasarnya. Kita melakukan wudhu, melakukan sholat, itu fikih, itu ranah syariah. Di atas itu ada namanya thariqah. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Syekh Al-Bujairimi, wahiyya an taqsidallah bil ilmi wal amal. Thariqah itu tidak menyimpang dari syariah. Thariqah itu tetap menjalankan syariah, menyembah kepada Allah bil ilmi wal amal. Disertai ilmu dan amal. Jadi kalau mungkin di tingkatan orang awam hanya sekedar beramal, ilmunya kurang. Tapi kalau di dalam thariqah itu ada amal yang didasari oleh ilmu. Itu disebut dengan istilah thariqah. Hanya saja dalam pelaksanaan thariqah itu sama persis seperti seorang mahasiswa yang akan mendalami sebuah disiplin ilmu mencapai pada titel kesarjanaan. Maka diperlukan yang namanya pembimbing, dosen. Kalau di dalam thariqah yang membimbing itu namanya mursyid. Namanya guru, kalau di luaran disebut dengan istilah guru spiritual. Tetapi yang tepat itu adalah mursyid yang membimbing. Jadi sekali lagi, thariqah itu bukan sesuatu yang menyimpang. Karena thariqah itu juga pelaksanaan secara istiqomah dari ajaran syariah ini. Tetapi tidak hanya sekedar amal, tetapi dilandasi ilmu, yang kemudian terus dibimbing sampai tidak hanya di dalam bentuk memperbaiki ibadah fisik, tetapi lebih dari itu juga ibadah kalbu, ibadah hati, syukur, sabar, kemudian husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, sholatnya bisa lebih khusyuk, dan amaliyah kalbu atau ibadah kalbu lainnya. Lalu dari mana dalilnya? Sebab orang sekarang kan sering bertanya dalil. Dalil dari thariqah, dalil ataupun dari tasawuf itu adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Nabi membawa 3 ajaran di dalam Islam, yakni hadis yang terdapat dalam riwayat Bukhari Muslim yang dikenal dengan hadis Jibril, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Ketika malaikat Jibril bertanya, wahai Nabi Muhammad, apa itu Islam? Nabi menjawab, antasyhada alla ilaha illallah. Bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu fikihnya. Kemudian yang tentang keimanan, mal iman, kata Nabi, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Nabi menjawab, antu'mina billah. Kita beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat Allah, beriman dengan kitab-kitab Allah, utusan Allah, dan hari kiamat, serta takdir. Ini disebut iman, atau disebut dengan akidah.
disebut dengan hari ini ilmunya adalah ilmu tauhid. Jadi kalau Islam itu nama ilmunya fikih. Iman nama ilmunya ini adalah akidah. Lalu ketika Nabi ditanya tentang ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa innahu yarah. Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Hai Muhammad, apa itu ihsan?" Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah dalam maqam muraqabah, seolah engkau beribadah di hadapan Allah, seolah engkau bisa melihat Allah. Kalau tidak seperti itu, maka sesungguhnya Allah yang mengawasi kita, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang mengetahui keadaan kita. Nah ini, maqam ihsan ini, nama ilmunya adalah ilmu tasawuf. Tasawuf itu bentuk prakteknya adalah berupa thariqah. Sama dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid di zaman Nabi tidak ada. Tajwid itu jauh setelah Rasulullah wafat. Tetapi bacaan di zaman Nabi seperti itu. Makanya kalau mungkin kita berjumpa dengan sahabat di masa itu, nun bertemu dengan ba, bacaannya sama seperti yang kita baca hari ini. Tetapi istilah bacaan iqlab itu tidak dikenal di masa sahabat. Nah, ketika kemudian kita hari ini menyebut nun mati bertemu dengan bacaan iqlab, itu bukan bid'ah. Karena secara praktek sudah ada di zaman sahabat dan diajarkan oleh Nabi, lalu ilmunya disebut ilmu tajwid. Demikian halnya ilmu tentang Rasulullah berzikir. Sebab dalam riwayat Bukhari itu, Sayyidah Aisyah, beliau berkata, "Kana Rasulullah yadhkuru fi jami'i ahyani." Nabi itu setiap waktunya berzikir. Tidak hanya selesai sholat, tidak hanya dalam keadaan di rumah, dalam kondisi apapun Nabi berzikir. Nah, zikir dari Nabi yang akan kita tiru itu, kita memerlukan mursyid, kita memerlukan pembimbing. Di awal-awal ilmu thariqah, kita dibimbing memperbanyak zikir. Misalnya ya, la ilaha illallah 100 kali. Kalau sudah istiqomah, guru mursyid itu akan menyuruh untuk ditingkatkan. Kamu baca la ilaha illallah 1000 kali. Terus, sampai akhirnya kemudian kita terbiasa berzikir. Apakah bid'ah? Oh enggak, bid'ah. Nabi itu berzikir terus, kata Aisyah. Fi jami' ahyani, di setiap waktunya Rasulullah berzikir. Ini yang kemudian di dalam thariqah itu ditiru. Zikirnya Nabi yang terus berkembang dan diamalkan oleh Nabi, sekarang nama ilmunya adalah ilmu tasawuf yang dipraktekkan dalam thariqah. Bid'ah? Ya bukan. Ada dalilnya, ada sumbernya. Bagaimana Nabi memiliki muasyarah dengan para sahabat dan lain sebagainya, akhlak-akhlak mulia Rasulullah, bagaimana cara dahar makannya Nabi dan lain sebagainya. Sekali lagi, itu adalah ilmu tasawuf yang di dalamnya terdapat thariqah yang merupakan memiliki dalil dan sandaran di dalam Islam yang cukup kuat. Sehingga bagi kita yang mengamalkan thariqah, di NU kalau tidak salah ada 40 lebih, dan sekarang pemimpinnya adalah Maulana Habib Lutfi, dan ada 40 lebih itu kita tinggal mengamalkan yang mana. Memang yang mayoritas di Indonesia kebanyakan adalah Naqsyabandiyah dan Qadiriyah, sementara masih ada lagi thariqah Tijaniyah, kemudian masih ada lagi beberapa thariqah yang lain. Jadi saya semoga bisa bermanfaat dan semoga menambah kemantapan kita dan tidak ragu terhadap apa yang telah diajarkan oleh para guru kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.